Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar IPS Online. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga tetap sehat, selalu jaga kondisi kesehatan tubuh, jangan keluar apabila tidak dalam kondisi yang mendesak ya. Mungkin udah hampir setahun ini pembelajaran daring dilakukan. Mungkin kalian merasa bosan juga dengan sistem pembelajaran daring karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan guru-guru, dan kita juga sudah lama sekali tidak bertemu dengan suasana di sekolah ya. Oke, langsung saja kita melanjutkan pembahasan soal mengenai latihan ujian sekolah yang kemarin sempat kita bahas sampai nomor 10. Kita lanjutkan dari nomor 11. Oke, langsung saja kita bahas soal yang nomor 11. Salah satu tindakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyimpangan sosial adalah A. Mengesahkan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. B. Menghukum mati pengedar dan pencandu minuman keras. C. Memenjarakan pengedar narkoba dengan hukuman maksimal. D. Menjatuhkan sanksi sosial terhadap pejabat korup. Kira-kira jawabannya apa? Salah satu tindakan pemerintah dalam upaya pencegahan. Di sini ada kata kuncinya pencegahan penyimpangan sosial adalah, jawabannya yang benar adalah yang A, yaitu mengesahkan undang-undang anti pornografi dan porno aksis. Di sini kenapa jawabannya mengesahkan undang-undang anti pornografi dan porno aksi? Karena dalam sistem pengendalian sosial ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada pengendalian sosial yang bersifat preventif dan yang kedua pengendalian sosial bersifat represif. Apa sih pengendalian sosial yang bersifat preventif? Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi perilaku menyimpang. Pada pengendalian tersebut, langkah yang dilakukan yaitu melalui sosialisasi, pendidikan, penyuluhan, atau nasihat agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua, yaitu pengendalian sosial represif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Upaya yang dilakukan itu lewat cara pemberian hukuman, sanksi, nasihat, atau penyuluhan. Jadi soal nomor 11 yaitu di sini disebutkan bahwa salah satu tindakan pemerintah dalam upaya pencegahan, berarti sebelum terjadi penyimpangan, yaitu yang tepat di sini ada mengesahkan undang-undang anti pornografi. Karena dengan pengesahan undang-undang anti pornografi dan porno aksi ditujukan agar generasi muda tidak melakukan penyimpangan sosial ke depannya. Untuk option B, C, dan D ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Yang B, menghukum mati. Jadi ini suatu tindakan setelah terjadi penyimpangan. Memenjarakan, ini juga setelah terjadi penyimpangan. Menjatuhkan sanksi juga itu sebagai suatu tindakan karena sudah terjadi penyimpangan sosial. Jelas ya adik-adik? Lanjut lagi ke nomor 12. Wayang adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Pertunjukan wayang saat ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga dikhawatirkan wayang tidak dikenal lagi di masyarakat Indonesia. Upaya pelestarian warisan budaya yang sesuai informasi tersebut adalah
A. Mengajarkan wayang pada mata pelajaran bahasa Jawa. Yang B. Membuat lembaga yang bertugas menjaga kelestarian wayang. Yang C. Menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas. Dan yang D. Membuat peraturan yang mewajibkan sekolah mengajarkan wayang. Nah, ini termasuk soal yang lumayan susah ya. Menurut kalian jawabannya apa? Jawaban yang paling tepat di sini yaitu yang C, yaitu menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas. Kenapa jawabannya C? Karena dalam ranah pembelajaran di kelas ini sangat perlu menggunakan media wayang sebagai sarana promosi untuk mengenalkan kesenian wayang tersebut kepada generasi muda. Nah, jadi menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas itu merupakan salah satu cara untuk mengenalkan generasi muda atau siswa-siswa agar mengenal kesenian wayang itu sendiri. Lalu untuk option A, B sama D kenapa tidak kurang tepat? Untuk yang option A, mengajarkan wayang pada mata pelajaran bahasa Jawa ini masuk dalam pembelajaran ya, kurikulum juga masuk dalam kurikulum bahasa Jawa juga di sini. Tetapi tidak setiap daerah itu bisa mengajarkan wayang juga dalam kurikulumnya. Karena kalau bahasa Jawa itu cuma siswa-siswa yang di daerah Jawa saja. Nanti kalau masuk daerah selain Jawa itu nanti pelajaran ke daerahnya juga beda-beda. Jadi tidak begitu tepat juga jawaban yang A. Yang B, membuat lembaga yang bertugas menjaga kelestarian wayang. Ini sebenarnya jawabannya juga kurang tepat karena mungkin ini adalah tugas pemerintah, lebih kepada menjaga budaya dalam ranah kemasyarakatannya. Yang ini yang B. Terus yang D, membuat peraturan yang mewajibkan sekolah mengajarkan wayang. Dengan membuat peraturan yang mewajibkan sekolah mengajarkan wayang itu belum tepat juga karena seluruh sekolah di Indonesia itu juga kebudayaannya juga berbeda-beda juga, sehingga tidak tepat juga kalau peraturan pemerintah yang mewajibkan sekolah untuk mengajarkan wayang. Jadi yang lebih tepat untuk di jawaban soal nomor 12 yaitu yang C, menggunakan wayang sebagai media pembelajaran di kelas. Soal selanjutnya nomor 13. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Pernyataan tersebut menunjukkan fungsi peranata politik, yaitu A. Mengarahkan masyarakat, B. Melindungi kepentingan warga, C. Mengenalkan kebijakan baru, dan yang D. Memaksa rakyat untuk memilih. Sebentar, ini optionnya salah ya, ini ganti dulu C, yang memaksa rakyat untuk memilihnya D. Jadi jawabannya ini termasuk agak mudah juga soalnya. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu mengarahkan masyarakat. Jadi di sini fungsi dari peran peranata politik ini ada 3 ya. Fungsi atau peran peranata politik ada 3, yaitu A. Sebagai pelindung dan penyaluran aspirasi atau hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rakyat berhak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang telah ditetapkan. Yang kedua,
memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Dalam hal ini, rakyat secara langsung mulai dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Rakyat ditempatkan sebagai subjek dan bukannya objek kebijakan. Dengan cara ini akan dapat tercapai keberhasilan pembangunan dan meningkatkan stabilitas sosial. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat. Nah, untuk fungsi ini yang mengarahkan masyarakat ini masuk dalam ini kalau soalnya kan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden. Parpol di sini berfungsi calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Jadi di sini fungsinya lebih tepatnya ke mengarahkan masyarakat, yaitu yang tadi salah satu fungsi dari peran atau politik yaitu untuk penyaluran aspirasi ini yang lebih mengarahkan masyarakat. Ya, jelas ya. Fungsi yang paling tepat yaitu yang berdasarkan pernyataan di atas ya tadi nomor 13 ini, yaitu yang A, mengarahkan masyarakat. Soal selanjutnya, soal ke nomor 14. Pak Tono terpilih secara demokratis menjadi ketua RW. Selama menjabat, Pak Tono mengaktifkan kembali kegiatan sosial warga seperti gotong royong dan kerja bakti yang sempat berhenti. Faktor pendorong perubahan sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Kontak dengan kebudayaan lain, B. Kemajuan dalam sistem pendidikan, C. Sistem lapisan masyarakat terbuka, D. Kehidupan masyarakat yang heterogen. Kira-kira jawabannya yang paling tepat apa, adik-adik? Jawaban yang paling tepat berdasarkan pernyataan ini yaitu yang C, yaitu sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Ada 5 faktor pendorong perubahan sosial. Nah, ini akan kakak jelaskan. Ada 5 faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu kontak dengan budaya lain. Tadi ada ya pilihannya kontak dengan kebudayaan lain ya di option jawaban tadi. Ada yang pilih yang option A tadi ada. Jadi yang pertama yaitu kontak dengan budaya lain. Awal proses perubahan sosial adalah adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling mempengaruhi yang akhirnya membawa perubahan. Dengan demikian, berhubungan dengan budaya lain dapat mendorong munculnya perubahan sosial budaya. Yang kedua, faktornya adalah sistem pendidikan yang maju. Adanya sistem pendidikan yang maju, di sini pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah yang mengajarkan macam-macam kemampuan seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, hidup mandiri, olahraga, dan kesenian. Di sini juga merupakan salah satu faktor pendidikan yang maju, merupakan salah satu faktor terjadi perubahan sosial. Terus faktor yang ketiga ada penghargaan sebuah karya. Penghargaan sebuah karya ini merupakan salah satu faktor juga, yaitu sikap menghargai hasil karya mendorong seseorang individu akan memunculkan penemuan-penemuan baru atau inovasi ya dalam masyarakat. Wujud sikap menghargai hasil karya seseorang dapat berupa pemberian Nobel atau penghargaan. Karenanya, keinginan untuk mengadakan suatu kemajuan atau terjadi inovasi tadi mendorong seseorang untuk melakukan terjadinya perubahan. Terus yang keempat, adanya sistem masyarakat yang terbuka.
yaitu adanya open stratification dalam masyarakat memungkinkan terjadinya gerak sosial vertikal. Situasi kondisi ini memberikan kesempatan seseorang untuk menempati strata yang lebih tinggi. Jadi semakin terbuka sistem lapisan masyarakat, itu semakin besar peluang untuk melakukan perubahan-perubahan yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Seperti pernyataan yang tadi, yaitu Pak Tono itu sebelum menjabat RT, kemungkinan suara-suara Pak Tono tidak didengarkan oleh masyarakat karena Pak Tono dalam strata masih tergolong sama ya dengan masyarakat. Tapi ketika Pak Tono itu terpilih sebagai RW, Pak Tono di situ stratanya meningkat sehingga kata-kata yang atau perintah dari Pak Tono itu didengarkan oleh masyarakat. Untuk faktor yang nomor 5 yang terakhir itu adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadi perubahan sosial juga, perubahan sosial budaya juga. Jadi tadi jawaban dari nomor 14 tentang pernyataan Pak Tono yang terpilih sebagai ketua RW, dan selama menjabat Pak Tono mengaktifkan kegiatan gotong royong yang sempat berhenti. Di sini fungsi dari faktor yang pendorongnya, faktor pendorong perubahan sosialnya yaitu adanya sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Sudah jelas ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum lanjut ke nomor 15, jangan lupa yang belum subscribe subscribe, dan yang belum like silahkan like ya. Oke adik-adik, lanjut ke nomor 15. Nomor 15 soalnya, salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah adalah A. Meningkatkan sarana pendidikan, B. Menyelenggarakan program transmigrasi, C. Membangun infrastruktur daerah, D. Menggalakkan program keluarga berencana. Mudah ya ini ya, adik-adik pada pintar-pintar semua, harusnya udah bisa ya. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya, yang menyelenggarakan program transmigrasi. Oke, kita bahas dari option A. Kalau yang meningkatkan sarana pendidikan yaitu program pemerintah untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari manusia ya, atau dari penduduk, itu untuk meningkatkan sarana pendidikan. Ya untuk yang C, membangun infrastruktur daerah, itu program dari pemerintah untuk memajukan suatu daerah ya, daerah masing-masing. Mungkin dengan infrastruktur yang lebih maju, itu daerah tersebut akan semakin meningkat. Terus yang D, menggalakkan program keluarga berencana. Ini program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Jadi kalau program pemerintah untuk menanggulangi persebaran penduduk yang tidak merata itu dengan menyelenggarakan program transmigrasi. Oke, jelas ya. Lanjut lagi ke nomor 16. Di nomor 16 ini soalnya, lingkungan sekolah sering terjadi banjir ketika musim hujan. Setelah diselidiki, banyak sampah yang menumpuk di selokan. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah kelestarian lingkungan sekolah adalah A. Memilih sampah dengan sistem 4R, B. Menghemat menggunakan plastik dan kertas, C. Menanam berbagai tanaman di sekitar sekolah, D. Melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Yang paling tepat yang mana? Ya, benar banget. Yang paling tepat yaitu dengan melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Nah, kalian bisa lihat di sini pernyataannya, karena kenapa lingkungan sekolah
sering terjadi banjir. Nah, penyebabnya di sini setelah diselidiki karena banyak sampah yang menumpuk di selokan. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira yang dilakukan bagaimana? Nah, jelas sekali kan masalahnya sudah kelihatan di sini karena terjadi banjir, masalahnya ada tumpukan sampah di selokan. Upaya yang paling tepat yaitu dengan membersihkan selokan. Kalau yang A, coba kalian lihat yang pernyataan A, memilih sampah dengan sistem 4R. Nah, kurang tepat kan dengan masalah yang di atas. Yang B, menghemat penggunaan plastik, tidak ada hubungannya dengan ini juga. Menanam berbagai tanaman di sekitar sekolah, ini malah melakukan penghijauan ya. Nah, sebenarnya benar juga, tapi ini kan kegiatan yang seharusnya dilakukan sebelum terjadi banjir. Jadi yang lebih tepat yaitu yang D. Oke, jelas kalau ini soalnya. Selanjutnya nomor 17. Manusia selalu menjalin interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok ditunjukkan oleh pernyataan. Di sini kata kuncinya yaitu individu dengan kelompok, yaitu satu orang dengan banyak orang. Arti kelompok yaitu lebih dari satu orang ya. Oke. Yang A, Bu Ani menawarkan barang dagangannya kepada Bu Susi. Berarti Bu Ani satu. Menawarkan barang dagangannya dengan Bu Susi. Berarti satu dengan satu. Individu dengan individu. Berarti A salah. B, tim basket dari sekolah A melawan tim basket dari sekolah B. Tim basket berarti lebih dari satu ya. Berarti kelompok. Melawan tim basket dari sekolah B, ini tim basket juga berarti kelompok dengan kelompok. Bukan jawabannya. C, Pak Jono menjelaskan materi interaksi sosial kepada peserta didik. Pak Jono individu, peserta didik kan lebih dari satu, berarti kelompok. Jawabannya yang tepat yang C ya, yang ini. Terus yang D, beberapa karyawan menuntut kenaikan upah kepada pemilik perusahaan. Ini beberapa karyawan itu kelompok, pemilik perusahaan satu, berarti kelompok dengan individu. Yang tepat yaitu yang C. Oke, gampang soal yang ini. Selanjutnya soal nomor 18. Setelah orang tuanya bercerai, Dylan bergabung dengan geng motor. Ia sering mengkonsumsi minuman keras dan membolos sekolah. Perilaku menyimpang yang dilakukan Dylan dipengaruhi oleh faktor A, lingkungan tempat tinggal. B, disorganisasi keluarga. C, pengaruh media massa. D, keinginan untuk dipuji. Menurut kalian jawabannya yang paling tepat yaitu yang B. Jawabannya yaitu disorganisasi keluarga. Kenapa jawabannya yang B? Nah, di sini saya jelaskan aja ya. Untuk jawaban nomor 18 ini yaitu faktor yang sangat berpengaruh terhadap perubahan sikapnya Dylan. Perilaku menyimpangnya Dylan itu karena orang tuanya yang bercerai, yaitu karena orang tuanya bercerai ini membuat Dylan melakukan perbuatan menyimpang, yaitu adanya disorganisasi keluarga, yaitu ketidakharmonisan keluarga. Terus yang option A, lingkungan tempat tinggal ini mungkin kalau model soalnya ini yaitu penyebab penyimpangan sosial itu karena lingkungan tempat tinggal. Contohnya ya, saya kasih contoh. Anak yang mungkin tinggal di lingkungan yang banyak preman atau mungkin lingkungan yang keras ya, di pasar mungkin di dekat pasar, itu kemungkinan anak itu terdorong berbuat menyimpang tuh karena mungkin di sana banyak pencopet atau mungkin lingkungan yang banyak premannya, itu membuat nanti seseorang itu berubah tingkah lakunya, membuat perilaku menyimpang tuh karena lingkungan tempat tinggalnya. Terus ada anak yang tinggal di lingkungan yang mungkin perumahan yang jarang interaksi, terus di situ mungkin lingkungannya itu
orang-orang baik semua itu nanti mempengaruhi juga, tapi itu yang sangat berpengaruh itu adalah lingkungan. Mungkin model-modelnya soalnya kayak gitu. Terus yang di pengaruh media massa ini mungkin penyimpangannya, contoh soalnya ini nanti biasanya disajikan berita ya, berita, karena sekarang banyak anak yang sering melihat kriminalitas di media sosial, itu membuat anak itu meniru kegiatan kriminalitas yang sering dia lihat di media sosial. Itu biasanya model-modelnya soalnya kayak gitu. Terus yang di keinginan untuk dipuji ini tidak masuk dalam ini ya, tapi mungkin model soal kalau yang keinginan untuk dipuji ini mungkin anak itu berbuat menyimpang karena ingin menonjolkan diri atau membuktikan jati dirinya agar diperhatikan oleh orang-orang sekitar ya. Yeah. Terus yang paling tepat dari pernyataan ini yaitu tadi yang disorganisasi keluarga. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal ke-19. Kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan berbagai tarif dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apabila realitas tersebut dikaitkan dengan perubahan sosial, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan option A maksudnya, masyarakat mengalami perubahan kecil akibat kenaikan harga BBM. B. Kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar. C. Kenaikan harga kebutuhan pokok memicu perubahan evolusi. Yang D. Kenaikan BBM membawa perubahan progres bagi masyarakat. Yang tepat jawaban di sini apa? Coba kalian lihat, ini yang ditanya yaitu berkaitan dengan perubahan sosial. Perubahan sosial dibagi jadi dua, yaitu perubahan sosial besar sama kecil. Jawabannya kalau kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap berbagai tarif harga kebutuhan pokok masyarakat, berarti ini pengaruhnya besar kan? Berarti di sini jawabannya yang B. Kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan yang besar. Jadi kalau di sini cuma ada perubahan sosial itu kan dibagi jadi dua, ada cuma kecil sama besar. Jadi option C sama D nggak usah diperhatiin. Yang berarti yang A sama yang B saja. Kalau yang kasus yang nomor 19 ini jawabannya yang B. Di sini kakak sudah menyediakan juga tadi kemarin, yaitu tentang perubahan sosial ya. Perubahan dibagi jadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil di sini definisinya atau pengertiannya yaitu perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat tetapi tak memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Terus perubahan besar yaitu perubahan sosial yang memberi dampak besar, luas, dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kalau perubahan kecil itu contohnya kemungkinan contohnya perubahan gaya rambut seseorang atau anak, perubahan gaya bicara, perubahan yang pokoknya yang tidak menimbulkan dampak besar dalam masyarakat itu namanya perubahan kecil. Sementara perubahan besar itu perubahan yang mengakibatkan pengaruh terhadap masyarakat secara meluas. Yang tadi kalau kenaikan harga BBM ini kan memicu kenaikan harga pokok kebutuhan yang banyak, yang dampaknya ke seluruh masyarakat. Nah, makanya ini yang tepat tadi yaitu jawabannya kenaikan harga BBM menimbulkan perubahan besar, yang B. Oke ya, kita bahas sampai nomor 20 dulu aja ya. Selanjutnya kita bahas di video selanjutnya saja karena waktunya kemungkinan kurang cukup juga, ini terlalu lama videonya, nanti kalian bosan nanti kalau lama-lama. Oke, soal yang terakhir nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. A. Konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor meningkat. 2. Munculnya pabrik mendorong pencemaran lingkungan. 3. Karyawan perusahaan percetakan mengirimkan buku-buku ke beberapa sekolah. 4. Perbedaan jenjang pendidikan mendorong terjadinya spesialisasi kerja.
Fungsi manifest atau fungsi nyata lembaga ekonomi ditunjukkan oleh angka berapa? Yang tepat, fungsi manifest nyata. Yang tepat yaitu yang B. Yang B yaitu 1 dan 3. Yaitu konsumsi masyarakat terhadap barang-barang impor yang meningkat. 3. Karyawan perusahaan percetakan mengirimkan buku-buku ke beberapa sekolah. Kita bahas tentang fungsi manifest. Fungsi manifest lembaga ekonomi atau fungsi nyata yaitu fungsinya ada 6. Yang pertama, mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Selain mengatur kegiatan produksi, lembaga ini juga mengatur distribusi barang dan jasa serta pemakaiannya untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberi pedoman untuk barter, penukaran ya, dan jual beli barang. 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan. 5. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 6. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Terus selain fungsi manifest, itu ada lagi fungsi tersembunyi atau fungsi laten, yaitu fungsi dari lembaga ekonomi, yaitu secara tersembunyi itu memiliki fungsi ya. Di sini yaitu fungsi dari fungsi laten itu atau tersembunyi yaitu memperparah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan maraknya kegiatan ekonomi yang tidak mempedulikan efisien ya lingkungan dan merusak semangat kekeluargaan. Dan ini fungsi tersembunyi, jadi tidak kelihatan fungsinya, tapi secara terlihat fungsi ekonomi sudah tadi saya jelaskan ada 6 tadi, itu yang terlihat yaitu fungsi yang nyata. Untuk option ini yang nomor 20 yang 1 sampai 4 di sini, coba kalian lihat yang nomor 2, munculnya pabrik mendorong pencemaran lingkungan, kan ini tidak terlihat. Jadi ini tergolong fungsi laten. Terus yang keempat, perbedaan jenjang pendidikan mendorong terjadinya spesialisasi kerja. Ini juga tidak kelihatan juga. Ini juga termasuk fungsi laten juga. Dan tadi fungsi manifest yang paling tepat tadi yaitu yang kelihatan, yaitu konsumsi masyarakat terhadap barang impor. Itu kelihatan, bisa dilihat secara langsung ya. Terus karyawan perusahaan percetakan mengirimkan buku-buku beberapa sekolah juga terlihat fungsi nyata juga. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita bahas sampai nomor 20 dulu, karena durasi waktunya yang lama nanti kalian bosan nontonnya ya. Oke, untuk next video jangan lupa ditonton lagi. Jangan lupa terus dukung channel Belajar IPS Online. Jangan lupa subscribe dan like, dan share videonya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman juga tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, mungkin dari kakak sekian dulu. Bila ada kesalahannya kakak mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.